Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan kasih karunia rahmat daripada Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman dari perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Mari hampiri tata kasih karunia-Nya dengan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kau pulihkanku, kau basuh dosaku dengan darah-Mu, kau tebusku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Demikian karya-Mu dalam hidup kami. Engkau menebus kami, Engkau memulihkan hidup kami. Ajar kami hidup memuliakan Engkau Tuhan sebagai orang-orang yang Engkau benarkan. Sampai satu hari Engkau datang kedua kali menjemput gereja-Mu, kami dijumpai ada dan siap. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini perumpamaan tentang pukat. Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 52. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat
yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Amin. Bapak Ibu, melalui perumpamaan tentang pukat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya hal kerajaan surga, khususnya berbicara tentang bagaimana keadaan pada akhir zaman nanti. Melalui perumpamaan ini digambarkan keadaan akhir zaman nanti adalah seperti seorang nelayan yang mengumpulkan tangkapan ikan di dalam pukat. Nelayan yang memasang pukat di laut pada tengah malam, lalu membiarkan pukat itu sampai banyak ikan masuk dalam pukat itu. Dan menjelang pagi, di hari masih subuh, biasanya nelayan menarik pukat itu ke pantai. Lalu mulailah dia mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, tetapi ada ikan-ikan yang kualitasnya tidak baik diabaikan dan dibuang. Demikian juga nanti pada waktu akhir zaman, ketika tiba waktu Tuhan, maka para malaikat akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. Orang benar akan dimasukkan ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, dan orang jahat akan dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan. Perhatikan ayat 49. Di sini dikatakan, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi yang dipisahkan orang jahat dan orang benar, bukan orang jahat dan orang baik, tetapi orang benar. Mengapa? Sebab orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar inilah yang menjadi kriteria Tuhan. Mengapa orang benar? Saya menyelidiki, bahkan di Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan juga di Mazmur 143 ayat 2, Daud berkata, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Lalu bagaimana dong? Berarti tidak ada yang akan menjadi orang benar. Memang tidak ada orang benar, yang ada adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Siapakah mereka yang dibenarkan oleh Tuhan? Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang ada adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi mereka yang menerima Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipisahkan hidup sebagai umat pilihan di dalam surga. Sedangkan mereka yang menolak kebenaran, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, merekalah yang dicampakkan di api neraka. Kemudian di bagian terakhir di ayat 52, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Apa artinya? Artinya adalah pelajaran tentang hal kerajaan surga akan memperkaya siapapun yang mau mempelajarinya. Ya, digambarkan seorang yang mengeluarkan hartanya yang baru dan yang lama
dari perbendaharaannya. Dia disangkut pautkan di sana dengan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu mempelajari Taurat-Taurat perjanjian lama. Sedangkan hal kerajaan surga adalah perjanjian baru, pengajaran yang Tuhan Yesus bawa. Menerima perjanjian baru dan karya pengajaran yang Tuhan Yesus bawa, membawa kekayaan yang tiada terhingga. Perbendaharaan dari harta yang lama adalah perjanjian lama. Perbendaharaan dari harta yang baru adalah perjanjian baru. Keduanya menjadi harta yang sangat berlimpah dan tiada ternilai. Oleh sebab itu, mari kita terus giat menambah pengetahuan kita tentang kerajaan Allah dan terutama mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini dan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang keadaan bagaimana nanti di akhir zaman. Engkau akan memisahkan orang benar dan orang jahat. Orang benar adalah orang yang menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang yang dibenarkan hidup dalam kebenaran Allah, mentaati kebenaran firman-Mu, dan mengabdikan hidup seumur hidup kami, melayani Tuhan, memuji menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu sebagai umat-Mu Tuhan. Biar kami menyadari ini, mengerti, sehingga kami mempersiapkan diri selalu di dalam iman, pengharapan, dan kasih daripada-Mu Tuhan. Kami hidup mengasihi Engkau sampai Engkau datang menjemput kami, gereja-Mu yang kudus. Kami juga bawa dalam doa gereja kami, Gereja Isa Al-Masih, di mana kami bertumbuh bersama sebagai tubuh Kristus dan Engkau sebagai kepala gereja. Bimbinglah kami bergerak seirama dengan-Mu Tuhan, satu kok dengan-Mu Tuhan Yesus. Beri visi kepada hamba-hamba-Mu untuk kami bertumbuh bersama di dalam kegerakan roh dan kebenaran firman-Mu. Menyatakan kemuliaan-Mu dalam kesaksian hidup yang nyata, dalam praktek kasih, menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap orang, dan menyatakan kuasa-Mu yang mengenyahkan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan juga membawa terang Tuhan di tengah masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Sehingga kami membawa dampak bagi lingkungan kami menjadi lebih baik. Banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik sebagai pelatih-pelatih bagi setiap jemaat-Mu untuk menjadi jemaat yang handal, yang misioner, yang memuliakan Tuhan, yang hidup mengabdi setia kepada-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, lindungi dari kuasa yang jahat. Roh-Mu bekerja, menuntun setiap pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang dilayani. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Berdoa untuk pengkabaran Injil. Dimanapun juga berada, Tuhan membukakan daerah-daerah yang tertutup untuk dibukakan Injil, diberitakan, dan banyak jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh-Mu bekerja, menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat, seperti kepada firman-Mu Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Menyertai pemberitaan firman dan karya keselamatan yang daripada-Mu dinyatakan. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Shalom.